Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Anastasia Bimlembangan dari kelas PGMI 5C. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya, yaitu tentang pengembangan media pop-up book dalam meningkatkan kemampuan membaca cerita mata pelajaran Bahasa Indonesia di SDN 7 Limboto. Di sini ada latar belakang. Pada hakikatnya menuntut ilmu merupakan sesuatu yang tidak pernah berakhir sejak manusia ada dan berkembang di muka bumi sampai akhir zaman, menjadikan setiap manusia cerdas dan berilmu. Maka setiap manusia dituntut untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu sangatlah penting bagi kehidupan. Dengan menuntut ilmu, manusia juga bisa mengetahui, memahami, dan melakukan segala hal yang ada di kehidupan seseorang. Muslim diperintahkan untuk menuntut ilmu bukan hanya untuk semata-mata, tetapi menjadi bekal di akhirat kelak. Menuntut ilmu berkaitan erat dengan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aset yang paling berharga yang bisa dimiliki oleh setiap manusia. Pendidikan juga merupakan suatu kegiatan yang bentuknya universal atau umum di dalam sebuah kehidupan. Nah, keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan dari bagian bahasa, sebagaimana semua komponen budaya Indonesia terhadap bahasa Indonesia, karena semua kegiatan manusia akan erat kaitannya dengan bahasa. Bahasa tidak hanya digunakan dalam struktur yang diekspresikan, tetapi juga dalam struktur yang tersusun. Bahasa Indonesia mempunyai peran yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahasa Indonesia juga memiliki peran penting dalam dunia pendidikan pembelajaran. Bahasa Indonesia dikoordinasikan untuk meningkatkan kapasitas peserta didik dalam menyampaikan bahasa Indonesia secara tepat dan akurat yang menggabungkan berbagai bagian kemampuan. Selanjutnya, khususnya yaitu menyimak, berbicara, dan membaca dan menulis. Keempat jenis kemampuan tersebut jelas diidentifikasi satu sama lain dan disesuaikan sedikit demi sedikit sesuai dengan kemajuan siswa peserta didik. Pada usia dini, keterampilan yang lebih diutamakan adalah keterampilan membaca dan menulis karena telah dipandang sebagai salah satu upaya strategis dalam pengembangan diri. Baik, selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Di sini ada bagaimana mengembangkan media pop-up book dalam meningkatkan kemampuan membaca cerita mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 SDN 7 Limboto. Yang kedua, bagaimana kelayakan media pop-up book dalam meningkatkan kemampuan membaca cerita mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 SDN 7 Limboto. Yang ketiga, bagaimana respon pendidik dan peserta didik terhadap media pop-up book dalam meningkatkan kemampuan membaca cerita mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 SDN 7 Limboto. Nah, selanjutnya di sini ada kajian teori, pengembangan model penelitian dan pengembangan lebih dikenal dengan istilah Research and Development atau R&D. Penelitian dan pengembangan ialah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu. Nah, dan menguji keefektifan produk tersebut. Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya Research and Development atau R&D merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan, dan untuk menguji keefektifan produk tersebut jadi penelitian dan pengembangan bersifat longitudinal atau bertahap multi-years. Selanjutnya, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan Research and Development atau R&D. Media pembelajaran ialah bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan, memperlancar komunikasi antara pendidik dan peserta didik, hingga proses pembelajaran berlangsung efektif dan berhasil dengan baik. Adapun jenis-jenis media pembelajaran yaitu yang pertama ada media berbasis manusia, yang kedua media gambar buram, yang ketiga media berbasis cetakan, dan yang keempat ada media berbasis komputer. Yang kelima media berbasis visual. Nah, di sini saya menggunakan model pengembangan Azure. Model pengembangan ini memiliki tujuan untuk memanfaatkan media dan teknologi dalam menciptakan proses pembelajaran yang diinginkan. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan
pada model pengembangan Azure. Yang pertama, melakukan analisis karakter siswa atau analisis learner. Dua, menetapkan tujuan pembelajaran atau state objective. Yang ketiga, memilih media dan metode pembelajaran dan bahan ajar. Yang keempat, memanfaatkan bahan ajar. Yang kelima, melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, mengevaluasi dan merevisi program pembelajaran. Nah, selanjutnya ada model pengembangan EDI. Model penelitian dan pengembangan media instruksional menurut Robert Marby atau lebih dikenal dengan model EDI terdapat 5 langkah dalam penelitian pengembangan, yaitu yang pertama di sini ada analisis, kedua desain, yang ketiga ada development, yang keempat implementation, yang kelima ada evaluation 17. Nah, selanjutnya manfaat media pop-up book. Menurut Zwanda ada beberapa manfaat media pembelajaran pop-up book dalam pelajaran, proses pembelajaran, yaitu yang pertama dapat mengajarkan anak untuk dapat lebih menghargai buku dan memperlakukannya dengan baik. Yang kedua, mendekatkan anak dengan orang tua karena pop-up book memiliki bagian yang halus sehingga memberikan kesempatan untuk orang tua untuk duduk bersama dengan anak-anak mereka dan menikmati cerita atau meningkatkan hubungan antara orang tua dan anak. Selanjutnya, meningkatkan kreativitas anak dan kemudian merancang imajinasi pemikiran anak, kemudian menambah pengetahuan hingga memberikan penggambaran bentuk suatu benda atau pengenalan benda. Selanjutnya, dapat digunakan sebagai media untuk menanamkan kecintaan terhadap anak terhadap pembaca. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kelemahan pop-up book. Kelebihan media pop-up book. Kelebihan dari pop-up book ini seperti ditemukan oleh Zwanda sebagai media memberikan visualisasi cerita yang lebih menarik, mulai dari tampilan gambar yang terlihat lebih memiliki dimensi, sehingga gambar yang dapat bergerak ketika halamannya dibuka atau bagiannya digeser. Selanjutnya, memberikan kejutan-kejutan dalam setiap halamannya yang dapat mengundang ketakjuban ketika halamannya dibuka, sehingga pembaca menanti kejutan apalagi yang akan diberikan di halaman selanjutnya. Selanjutnya, memperkuat kesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita dan tampilan visual yang lebih terdimensi membuat cerita semakin terasa nyata, ditambah lagi dengan kejutan yang diberikan dalam setiap halamannya. Nah, selanjutnya di sini ada tempat dan waktu penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah dari bulan Agustus 2024 sampai selesai. Adapun tempat penelitian ini merupakan suatu sumber untuk mendapatkan data yang dibutuhkan mengenai masalah yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan di SDN 7 Limboto. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.